Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah, a'azzakumullah. Di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita pun mampu untuk melakukan aktivitas kita dari pagi sampai sore ini dan dilanjut dengan thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu yang penting bagi kita dari agama kita ini, yang mana insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dari kalangan keluarga maupun yang lainnya, dan semoga ilmu kita ini terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ditambahkan pemahaman. Bukan sekedar ilmu ya kita dapatkan, tetapi juga kita diberikan oleh Allah pemahaman. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang lalu terakhir yang kita bahas adalah tentang perginya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Ya, ke Taif ya. Karena ketika Abu Thalib meninggal, ya, orang-orang kafir Quraisy semakin berani untuk mengganggu kaum muslimin dan bahkan lebih berat. Ya, lebih dahsyat daripada sebelum-sebelumnya. Karena pada saat itu orang Quraisy ya merasa bahwa kaum muslimin tidak punya backingan. Ya. Rasul tidak punya backingan. Yang selama ini membacking mereka adalah Abu Thalib, maka sekarang sudah nggak ada, sehingga mereka lebih berani dan lebih brutal. Sampai-sampai Abu Bakar pun hendak hijrah kan ke Habasyah, kemudian bertemu dengan seseorang yang disebut dengan Ibnu Dughannah, ya, Ibnu Ad-Dughannah, ya, dicegat oleh Ibnu Dughannah, kemudian dirayu agar kembali ke Mekah dan diberikan suaka, walaupun ujung-ujungnya Abu Bakar ya tidak memenuhi apa yang menjadi persyaratan dari suaka itu, karena syaratnya adalah tidak menyampaikan apa yang dipahaminya dari agama, tidak boleh mengeraskan bacaan Al-Qur'annya, tidak boleh memperlihatkan sholatnya dan lain sebagainya. Ya, sehingga beliau pun ya tetap tinggal di Mekah dalam kondisi yang berat. Sampai di sini Rasul juga pergi ke Taif. Apa tujuannya ketika pergi ke Taif? Taif itu adalah, kalau boleh kita sebut, sebagai kota terbesar dan terkuat setelah Mekah. Ya. Sehingga wajar jika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mencari tempat atau mencari kekuatan pendukung, ya, dari kalangan orang-orang Taif
barangkali mereka bisa diajak kerjasama sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyampaikan dakwah dengan aman. Alih-alih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan dukungan, ya, tetapi mendapatkan penolakan yang begitu dahsyat dari para pemuka yang ada di Taif, yang mana pemuka yang didatengin oleh Nabi ini 3 orang bersaudara, dan 3-tiganya menolak. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, jika kalian memang tidak mau menerima permintaan saya untuk meminta bantuan ataupun kerjasama, mohon tidak disebarkan bahwasannya saya sudah datang kepada kalian. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk keamanan Nabi sendiri. Kalau nanti sampai didengar dan berita ini sampai ke orang-orang Quraisy, nanti Rasul dan umatnya yang telah masuk Islam akan mendapatkan gangguan yang lebih berat lagi. Dan ternyata di luar dugaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berjalan pulang menuju ke Mekah, ya, beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu, dan yang melempari adalah para budak dan anak kecil, ya. Jadi para pemuka itu pinjem apa namanya istilahnya, pinjem tangan gitu, ya, pinjem tangan. Kalau di bahasa kitanya, di bahasa Jawa itu nabok, nabok, nyilih tangan. Jadi memukul dengan meminjam orang lain yang disuruh, bukan mereka. Dengan seperti ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pada titik yang terendah dari kondisi beliau, ya kan? Yang melemparin siapa? Anak kecil sama budak gitu loh. Sehingga keluar darah dari kaki beliau yang mulia. Dan pada saat itu datanglah Jibril dengan malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menimpakan gunung ini kepada mereka, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar sehingga ya udah gitu kan, beliau menahan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya lebih bersabar karena mereka ya adalah kaum yang belum tahu, innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang belum paham tentang dakwah. Ya, Rasul berharap seandainya mereka belum bisa menerima dakwah Nabi, tetapi keturunan setelah mereka lah yang akan menerima dakwah beliau. Dan ternyata alhamdulillah ya seluruh jazirah Arab ya di daerah Hijaz semuanya masuk Islam, dan sampai saat ini Islam sampai ke kita. Ya. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, slide berikutnya di slide ke-25 ini mengkisahkan tentang kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Ya, kita baca ya. Oke. Semuanya sudah dibuka. Ja'at hadithatu al-Isra'i wal Mi'raji. Ja'at hadithatul Isra'i wal Mi'raji tathbitan wa takriman. Apa ini bacanya selanjutnya? Li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi
a'qabi sinina tawilatin. Fi a'qabi sinina tawilatin minad da'wati. Ya. Apa artinya? Ja'at, telah datang, hadithatul Isra, ya, peristiwa Isra, wal Mi'raj, dan Mi'raj. Telah datang peristiwa Isra dan Mi'raj, tathbitan wa takriman. Tathbitan wa takriman, dalam rangka, ya, dalam rangka tathbitan, meneguhkan, wa takriman, memuliakan. Dalam rangka apa? Meneguhkan dan memuliakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meneguhkan dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi aqabi sinina tawilatin, setelah bertahun-tahun. Fi aqabi sinina tawilatin, setelah bertahun-tahun, minad da'wati, dari dakwah beliau. Dzakarallahu ta'ala, berikutnya dzakarallahu ta'ala, dzakarallahu ta'ala qissatal Isra'i fi suratil Isra'i, wa dzakara subhanahu qissatal Mi'raji, ya, fi suratin Najmi, fi suratin Najmi. Oke. Apa artinya? Dzakara Allahu ta'ala qissatal Isra'i. Dzakara itu menyebutkan. Ya, menyebutkan. Siapa yang menyebutkan? Allah. Dan telah menyebutkan Allah Ta'ala, apa yang disebutkan? Qissatal Isra'i, kisah Isra. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kisah Isra fi suratil Isra. Di mana? Di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra. Kita hafalkan? Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, itu di ayat yang pertama, ya. Jadi dzakarallahu ta'ala qissatal Isra'i fi suratil Isra. Allah Ta'ala menyebutkan kisah Isra ini di surat Al-Isra. Wa dzakara subhanahu qissatal Mi'raji. Apa ini artinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, apa yang disebutkan? Kisah Mi'raj di surat An-Najm. Ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha, sampai ya tepatnya adalah di firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ada kata apa di sini? Sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Ya, nanti akan kita bahas. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Isra di surat Al-Isra dan menyebutkan Mi'raj di surat An-Najm. Oke. Berikutnya di poin yang ketiga, tu'tabaru rihlatul Isra'i, tu'tabaru rihlatul Isra'i wal Mi'raji min a'zami mu'jizatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, min a'zami mu'jizatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allati akramallahu biha nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Tu'tabaru, dianggap. Rihlatul Isra'i. Apa rihlatul Isra? Perjalanan Isra ini, atau perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan Isra dan Mi'raj ini dianggap, perjalanan Isra dan Mi'raj ini min a'zami, termasuk a'zami mu'jizatin Nabi, termasuk mukjizat Nabi yang paling besar selain Al-Quran. Allati, yang akramallahu biha nabiyyahu, yang Allah memuliakan dengannya nabinya. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini dianggap ya termasuk mukjizat Nabi yang paling agung, yang Allah memuliakan nabinya dengan peristiwa ini. Kalau sesuai dengan logika nggak bakal bisa masuk, logika manusia loh ya. Tetapi mukjizat itu tidak akan pernah bisa logik selamanya. Kalau mukjizat bisa dilogikakan, bukan mukjizat, namanya saja sudah mukjizat. Termasuk karomah. Apa karomah itu? Karomah itu adalah ya, kalau mukjizat diberikan kepada Nabi dan Rasul, kalau karomah itu diberikan kepada walinya. Wali yang seperti apa? Wali yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Nabi memiliki mukjizat, Rasul memiliki mukjizat, tetapi kalau karomah itu tidak pasti. Tidak semua wali diberikan karomah, dan belum tentu orang yang memiliki kejadian yang luar logika, kejadian yang luar biasa itu adalah wali. Belum pasti. Gitu ya. Nabi pasti diberikan mukjizat, tetapi wali belum tentu diberikan karomah. Kalau ada orang yang memiliki kejadian luar biasa, belum tentu wali.
Sebagian orang memahami wali itu perlu diluruskan. Kebanyakan orang menilai seseorang itu adalah wali ketika orang ini memiliki sesuatu yang di luar nalar. Kalau anak sekarang di luar nurul, di luar nalar, seperti bisa berjalan di atas air, bisa menurunkan hujan, apalagi bisa menyembuhkan orang sakit. Katanya sholat Jumatnya di Mekah, apalagi tuh bisa terbang, bisa membaca hati orang. Jangan salah, saya dulu pernah diajari sama kiai saya untuk mengamalkan amalan untuk bisa membaca hati orang. Kalau memang itu benar dan dipelajari, berarti belum tentu itu karomah. Gitu. Saya mencoba 2 kali gagal. Gitu. Kalau benar tuh artinya bisa dipelajari, bisa dilakukan amalannya. Dan seandainya dia benar mendapatkan itu, maka itu bukan karomah. Sebagaimana mukjizat itu tidak dipelajari oleh para nabi. Ada nggak nabi yang belajar mukjizat? Misalkan nih, Nabi Musa, nanti kamu melakukan ini, maka kamu nanti akan dapat mukjizat. Mengamalkan amalan ini, maka kamu akan mendapatkan apa? Tongkatnya bisa jadi ular, telapak tangannya jadi bercahaya. Kan enggak. Nabi Musa dipanggil oleh Allah, ketika membawa tongkat ditanya sama Allah, ya, apa yang kamu bawa? Kata Musa, tongkat untuk menggembala kambing saya, dan juga untuk untuk kalau berjalan tuh, untuk ya tongkat untuk berjalan, atawakka'u 'alaiha, ya, jadi untuk sandaran gitu, untuk sandaran tubuhnya. Wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra, gitu. Dan saya punya yang lainnya, dari tongkat ini banyak manfaat untuk saya. Nah, apakah di situ Allah mengatakan kalau begini? Enggak. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tongkat itu kamu lepas, kemudian nanti setelah itu kamu pegang. Ya, dilepaslah oleh Nabi Musa menjadi ular, kemudian dipegang lagi, jadi tongkat lagi. Gitu. Kemudian keluarkan tanganmu, gitu kan? Nanti akan keluar cahaya. Cukup begitu kan? Sebagian nanti kita lihat bagaimana Isra dan Mi'raj ini menjadi sebuah mukjizat. Di buku antum itu 8 slide menceritakan tentang cerita Isra Mi'raj dari awal sampai akhir. 8 slide. Ya, tahapan demi tahapan. Rasul SAW tidak ada campur tangannya sama sekali, belum mendapatkan mukjizat itu. Ya, maka kalau kejadian luar biasa yang dimiliki oleh seseorang kemudian dijadikan sebagai sebuah tolok ukur bahwasanya orangnya itu adalah wali, kemudian wali itu dimuliakan, diagungkan, ya salah. Maka Rasul SAW di dalam Sahih Bukhari-nya, Rasul SAW bersabda di dalam Sahih Bukhari, di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah, ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan di dalam hadis tersebut, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa saja yang memusuhi waliku, maka saya mengumumkan perang kepada orang yang memusuhi waliku itu. Selanjutnya Allah menjelaskan di dalam hadis ini siapakah yang dimaksud dengan wali itu.
Ya. Disebutkan di situ, ma taqarraba ilayya 'abdun ahabba ilaihi mimma aftaradtuhu. Ya. Pertama adalah orang yang melakukan amalan-amalan yang fardu. Mereka mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba itu melakukan amalan-amalan yang sunnah, yang nawafil, yang nafilah, hatta uhibbah, sehingga saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika saya mencintainya, kuntu, maka aku adalah sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Ya, aku akan menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengarkan, menjadi pandangan yang ia gunakan untuk memandang. Wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul. Aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Kemudian apa? Wa idza sa'alani la'utiyannah. Jika dia meminta kepadaku, aku akan beri. Wa idza sta'adani la'u'idannah. Jika dia meminta pertolongan kepadaku, maka aku akan memberikan pertolongan kepada dia. Jadi di sini ada tolak ukurnya. Wali itu adalah semua orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis ini bertingkat. Orang yang melakukan kewajiban saja itu sudah wali Allah, tapi tingkatnya adalah berbeda dengan tingkatan orang yang melakukan amalan-amalan sunnah di sisi amalan-amalan wajibnya. Sehingga ulama membagi orang yang dicintai oleh Allah dari para walinya itu menjadi dua, mahabbatun 'ammah wa mahabbatun khassah. Orang yang mendapat kecintaan dari Allah secara umum, bahwasanya orang yang beriman, orang yang melakukan kewajiban itu dicintai oleh Allah secara umum. Tetapi yang kedua, mahabbatan khassah, kecintaan yang spesial. Dan itulah kata Allah, Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Apa maksudnya? Apakah Allah menyatu dengan dirinya sehingga ada istilah pemahaman apa? Wahdatul wujud. Bahwasanya Allah menyatu dengan hambanya. Kalau kita memahami hadis ini salah, menjadi pemahaman itu. Ya kan? Wahdatul wujud. Allah menyatu dengan hambanya. Pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, tangannya Allah, kakinya Allah. Pemahamannya enggak gitu. Pemahamannya adalah penglihatannya, pendengarannya, segala gerak-geriknya dengan tangan dan kakinya dan seluruh tubuhnya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Jika minta diberi, jika memohon pertolongan atau perlindungan, diberikan perlindungan. Nah, kalau tolak ukurnya wali itu adalah orang yang memiliki sesuatu yang luar biasa, karena di awal hadis tadi, siapa saja yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang dengannya. Ada orang mengaku sholat Jumat di Mekah, kemudian kalau gitu ini wali, gitu kan? Kita berarti nggak boleh memusuhi orang itu karena dia adalah wali. Padahal sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Hebat nggak? Hebat, di Mekah.
Kita sholat Jumat jam berapa di sini? Jam 12. Dia di rumah. Kita tanya, "Mbah, sudah sholat?" "Oh sudah." "Di mana?" "Di Mekah." Lah, di Mekah jam berapa? Jam 8. Baru sholat duha, Mbah, di sono. "Ya nanti saya sholat." "Jam berapa, Mbah?" "Ya nanti kalau sudah waktunya sholat Jumat di Mekah." "Jam berapa?" "Jam 4. Tungguin aja di jam 4. Dia pergi nggak? Ya, makanya saya punya tetangga nanya saya, dia manggilnya Kang di kampung ya. "Sampean kenal Fulan nggak?" "Oh yang itu kenal." "Apa?" Kalau menurut sampean gimana?" Saya langsung mengatakan, "Dia orang gila." Kaget dia, "Loh Kang, orang gila gimana? Berani banget." "Loh ya gimana? Yang saya tuh dia orang gila." "Loh jangan, dia adanya kiai, dia itu wali." Dia sholatnya gimana? Ya saya lihat sih ketika kita sholat dia muter-muter aja. Yang selalu kemana-mana bawa sepeda. Terus sholat Jumat gak? Enggak Kang, dia sholat Jumatnya ngakunya di Mekah. Lah, tapi sampean berani begitu? Ya coba kita, anak bilang, anak jelasinnya panjang lebar itu terkait tentang wali, bagaimana panjang lebar. Baru dia terbelalak matanya, oh benar juga ya. Coba kalau seandainya memang dia itu seorang wali yang dekat dengan Allah, kemudian dia sholatnya saja nggak benar, berarti siapakah lebih wali, Abu Bakar atau dia? Sementara Abu Bakar sholat. Gampang orang ngomong sama orang awam begitu aja. Umar sholat, Utsman sholat, Ali sholat. Siapa lebih iman? Imannya lebih siapa? Kalau seandainya tolak ukurnya adalah cuman kejadian yang luar biasa, para sahabat tuh banyak memiliki kejadian luar biasa, tapi mereka sholat. Siapa lebih butuh sholat, kita atau mereka? Jadinya salah. Makanya di daerah Nusa Tenggara sana, yang dianggap wali itu kalau sudah jalan ke pasar, kemudian dia nyentuh barang dagangan di pasar, kalau dia ngomong halal, berarti penjualnya semua mengatakan halal, ambil. Kesono lagi halal, aja. Kalau belanja nggak usah bawa istri ya. Nah, mau apa nih? Mau ini, bang, mau beras. Habis beras, ya udah tunggu. Berangkat ke pasar, halal, dapat beras 2 kilo. halal. Gawat ini, berat ini jadinya. Ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita. Kita belajar sunnah. Ini yang disebut dengan kita belajar sunnah itu seperti itu. Kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih ilmu itu, bagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu, sehingga kita tidak terjerat kepada kebodohan seperti itu. Kebodohan dan dibodohi, gitu kan? Kebodohan dan dibodohi. Sampai anak sendiri belum pernah nonton, sekilas-kilas aja ada film Al-Walid itu ya. Siapa? Film Walid, tahu nggak itu? Walid yang dari Malaysia itu, yang seorang dianggap kiai, memiliki keistimewaan sehingga dia menikahi wanita siapa saja bisa, atas nama dia itu menikahi disaksikan oleh Allah langsung. Saya menikah kamu disaksikan oleh Allah langsung. Wah, berat. Ya, itu terkait dengan mukjizat. Ya, terkait dengan karomah. Dan orang yang taatnya kepada Allah itu semakin tinggi, Allah bisa memberikan karomah. Bisa itu artinya tidak harus. Ya, bisa memberikan karomah. Saya pernah mendengar cerita Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Tahu ya, ulama Saudi, meninggal beliau sudah. Setelah meninggal banyak yang menceritakan tentang beliau. Ketika hidup nggak ada yang menceritakan. Apa di antara karomah yang beliau punya? Beliau itu kalau mendapatkan gaji, kan beliau ngajar juga di universitas sebagai dosen, sebagai ini. Tentu ada gaji ya bulanan. Beliau itu kalau mendapatkan gaji, ya beliau itu suka ngasih. Jadi
beliau ambil gajinya dibagi-bagi gitu. Nah, suatu saat beliau nyuruh orang untuk ngambilin gajinya. Ambilin gaji saya di kantor fulan, nanti ketika antum pulang bagikan uang itu, habis nggak habis laporkan kepada saya. Siapa beliau yang ada temui kasih, bebas terserah antum mengasihnya berapa aja. Berangkatlah orang ini mengambil, dan di jalan sesuai dengan amanah yang diamanahkan kepada beliau untuk membagi, ya beliau sambil berjalan ketemu orang bagi, ketemu orang bagi, ketemu orang bagi, sampai di rumah Ibn Baz itu masih ada sisa. Kemudian sisa itu beliau berikan kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz kan beliau kafiful basar, beliau tidak bisa melihat, ya beliau buta tetapi kalau ada orang baca kitab salah ngerti dia, buka halaman sekian, kitab sekian, halaman sekian, juz sekian, tahu beliau, ya. Jadi beliau minta kepada orang tadi, tolong hitung sisa berapa, masih ada sisa enggak? Masih ada Syekh. Berapa, sisa berapa? Dihitung sama orang itu. Dong. Lama. Balik lagi. Setelah dihitung selesai, balik lagi dihitung lagi. Lama. Syekh bin Baz nanya, ada apa ini? Kok antum lama banget ngitungnya? Katanya sisa, kan tinggal ngitung berapa? Sebentar Syekh, berikan waktu saya sekali lagi untuk menghitungnya. Udah selesai? Berapa sisanya? Bengong dia. Berapa sisanya? Utuh Syekh. Utuh. Seperti saya ketika menerima pertama kali. Loh, kok bisa? Antum gak ngasih? Ngasih Syekh. Semua yang saya temuin saya kasih Syekh. Dan tadi ada sisa. Tapi mengapa uangnya kok masih utuh? Makanya saya tadi tidak segera untuk menyampaikan berapa jumlah sisanya, karena saya hitung ulang-ulang. Saya takut salah ngitungnya. Saya hitung berulang, loh kok utuh? Dihitung, loh kok utuh? Bener antum tadi ngasih? Bener Syekh, demi Allah saya tadi bagi uang Syekh ke orang yang saya temuin. Oh gitu, ya sudah, kok gitu diam antum, sudah, jangan sampaikan kepada siapapun. Nah karena Syekh sudah meninggal, disampaikan gitu. Mengapa Syekh tidak mau menyampaikan hal itu? Takut orang salah. Ya, nanti Syekh bin Baz diapakan? Dimuliakan, diituin, karena apa? Memiliki sesuatu yang luar biasa. Itu. Ya itu diantara cerita, ya, diantara cerita karomah wali. Ya. Nah ini kembali kepada Al-Isra dan Mi'raj yang merupakan mukjizat Nabi SAW dan dianggap ya bagian dari mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada beliau, dan Allah memuliakan dengan mukjizat itu. Kemudian di poin yang keempat, qissatuha tammat fi aqalla min lailatin. Qissatuha tammat fi aqalla min lailatin. Apa ini? Qissatuha. Apa qissatuha? Kisahnya. Tammat berlangsung fi aqalli min lailatin, kurang dari satu malam. Fi aqalla min lailatin, kurang dari satu malam. Artinya kejadiannya nggak sampai satu malam suntuk. Ya, diceritakan awalnya itu ya beliau tidur, terus didatengin oleh malaikat Jibril, diajak untuk jalan. Dalam waktu singkat udah kembali lagi. Ya, sebelum pagi sudah kembali lagi. Tapi bukan berarti Roro Jonggrang. Apa itu yang kejadian apa itu? Membikin apa itu? Candi apa Roro Jonggrang itu? Prambanan. Katanya candi Prambanan itu nggak selesai karena sudah keburu ayam berkokok itu ya. Hah? Ya,
kurang satu katanya ya. Karena keburu ayam berkokok berarti kan sudah mau pagi. Akhirnya para apa namanya? Jin-jin yang itu akhirnya pada kabur semuanya gitu. Udah keburu pagi akhirnya tidak jadi, dan katanya dibangun dalam satu malam. Ya. Wallahu a'lam. Itu apa itu? Ya. Kalau ini Rasul Isra Mi'raj. Ya. Qissatuha tammat fi aqalla min lailatin. Kisahnya berlangsung kurang dari satu malam. Kharaja Rasulullahi ya, ba'da salatil isya'i wa raja'a qabla al-fajri. Kharaja Rasulullahi ba'da salatil isya'i wa raja'a qabla al-fajri. Apa itu? Artinya kharaja, keluar. Siapa yang keluar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ba'da salatil isya'i. Ini sudah menjadi bahasa kita ya, ba'da salat isya. Dan lafaz-lafaz Arab tuh banyak terus yang masuk kepada kita. Mentakkid, nah itu kan bahasa Arab, memastikan, mentakkid tuh, iya kan? Tabayun, nah itu sudah masuk bahasa-bahasa media sekarang. Kalau orang-orang debat masalah politik aja udah bilang tabayun belum? Wah. Kemudian musola ikhwan, musola akhwat, toilet ikhwan, toilet akhwat. Masya Allah. Ya. Kharaja Rasulullahi ba'da salatil isya. Rasulullah keluar ya setelah salat isya untuk Isra Mi'raj ini. Wa raja qabla al-fajri. Apa? Dan kembali sebelum fajar. Mungkin Candi Prambanan tuh ikut-ikutan ini kali ya kisahnya. Ya. Ikut-ikutan ya. Fi'lan mu'jizatun la yastati'u ahadun an yatakhayyalaha. La yastati'u ahadun an yatakhayyalaha. Fi'lan itu apa? Benar-benar. Mu'jizatun, sebuah mukjizat. Benar-benar sebuah mukjizat. La yastati'u ahadun, tidak mampu. La yastati'u itu tidak mampu. Ahadun, seorang pun. An yatakhayyalaha, untuk membayangkannya. Oke. Baik. Kalau kita ditanya apa arti Isra dan apa arti Mi'raj, kita sering dengar ya, dulu sering ikut itu. Apa Isra Mi'raj tuh, pengeringatan Isra Mi'raj kan sering dibaca ya. Nah itu. Yang dulu sering ikut Isra Mi'raj, maka dia akan tahu apa itu arti Isra. Isra itu diambil dari kata as-sara. As-sara itu artinya sayrul lail, berjalan di malam hari. Ya, berjalan di malam hari. Sedangkan al-mi'raj itu apa? Al-mi'raj. Ya, asli artinya tangga. Arti aslinya tangga, sulam. Tapi yang dimaksud dengan mi'raj di sini
fahuwa ma'aqaba hadhihi rihlata minal uruji bihi ila samawatil ula hatta al-wusuli ila mustawa tanqati'u indahu ulumul khalaiq. Adapun yang dimaksud dengan Mi'raj di sini arti aslinya tangga loh ya. Karena apa? Nanti diceritakan, tapi nggak apa-apa kita kasih bocorannya ya. Bahwasannya setelah Nabi SAW tuh sholat bersama para nabi di mana, di Masjidil Aqsa, itu kan melanjutkan proses untuk Mi'raj. Artinya adalah beliau naik ke atas dengan menaiki tangga. Ya, siapa yang ingin membuat tangga, ingin melihat Allah selain di kalangan orang-orang terdahulu? Karena dia tidak percaya kepada Allah, dia minta dibuatkan. Firaun minta dibuatkan tangga yang tinggi agar bisa melihat nabinya Tuhannya Musa. Berarti secara tidak langsung Firaun mengakui bahwasanya Allah itu ada di atas. Iya enggak? Itu fitrah berarti. Orang yang mengingkari adanya Allah saja fitrahnya dia langsung minta dibikinin tangga yang tinggi untuk melihat siapa nabi Tuhannya Musa yang di atas. Yang dimaksud dengan Mi'raj di sini adalah peristiwa, kejadian atau perjalanan Nabi SAW untuk naik ke langit yang paling tinggi sampai ke tempat di mana makhluk sudah tidak bisa menjangkaunya lagi. Nanti diceritakan Jibril mempersilahkan kepada Nabi Muhammad untuk maju di titik terakhir, ya, di titik terakhir yang makhluk tidak bisa menjangkaunya lagi. Disitulah Muhammad disuruh maju. Kata Jibril, seandainya saya maju satu langkah saya kebakar, kata begitu. Tapi Muhammad tidak maju dan bertemu dengan Allah di situ. Itu dia sebut dengan Mi'raj. Kemudian tadi dijelaskan bahwa Isra atau kejadian atau peristiwa Isra ini disebutkan di dalam surat Al-Isra, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Nabi posisinya di mana? Di rumah apa di masjid? Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Apakah Nabi posisinya pada saat itu di Masjidil Haram? Ini di sini beliau dijalankan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah Nabi posisinya sedang di Masjidil Haram? Tidak. Beliau sedang di rumah. Ya, beliau sedang di rumah. Ya. Sehingga sebagian ulama, tanah haram itu, tanah haram, kan ada batasan tanah haram di Mekah itu. Ada tanah haram, tanah halal. Tanah haram ini orang kafir tidak boleh masuk. Kalau orang kafir ada berarti di tanah halal. Makanya suka ada batasan hududul haram, tanah haram. Tafadhal. Sepertinya ada emergency calling. Oh iya, silakan. Fi amanillah. Sehingga sebagian ulama
mengatakan semua yang haram itu masuk ke hukum Masjidil Haram katanya. Sehingga kalau ke Mekah umroh misalnya, kemudian di hotel sholat di situ, pahalanya sama dengan sholat di masjidnya gitu. Sebagian ulama dari ayat ini, karena tempatnya Nabi dijemput untuk melakukan Isra Mi'raj itu bukan di masjidnya, di rumahnya itu. Tetapi Allah menyebut dengan Al-Masjidil Haram gitu loh. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud dengan hambanya di sini? Nabi Muhammad di malam hari. Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara beliau di rumah, tapi disebut dengan Masjidil Haram. Begitu maksudnya. Dan ulama begitu cara menetapkan suatu hukum, berijtihad namanya. Berijtihadnya seperti itu. Allazi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Oke. Wa dzakara subhanahu wa ta'ala qissatal mi'raj fi suratin Najm, dan Allah menyebutkan kisah Mi'raj di surat An-Najm, tepatnya dari ayat 13. Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan dia Muhammad telah melihatnya di lain waktu dalam bentuk yang asli. Maksudnya Nabi Muhammad itu melihat siapa? Melihat Jibril. Kan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demi bintang ketika tenggelam, dan tidaklah sahibukum, ya sahabat Anda ini, maksudnya Muhammad, itu tersesat dan tidak pula menyeleweng. Ya. Karena apa? Yang beliau sampaikan semuanya bukan dari hawa nafsu, bukan dari keinginan beliau semata, tetapi itu adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. Wahyunya ini disampaikan oleh siapa? Allamu syadidul quwa. Yang diajarkan wahyu ini oleh syadidul quwa, malaikat yang memiliki ya kekuatan. Ya, dzumiratin fastawa. Ya, memiliki rupa yang indah. Ya, memiliki rupa yang indah, gagah, perkasa. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada di ufuk yang tinggi. Siapa maksud? Jibril itu. Fa auha thumma dana fatadalla. Kemudian Jibril itu mendekat kepada Nabi dan semakin dekat. Fakana qaba qausaini aw adna. Mendekatnya sampai jaraknya 2 busur panah. 2 busur panah itu berapa meter? Yang pernah belajar panahan. Busur panah sekitar 1,5 meter. Oh, masa sih? Yang satu maksudnya satu setengah. Kira-kira 1,5 ya. Berarti 3 meter, selisihnya 3 meter. Dekat banget. Jibril mendekat kepada Nabi SAW. Afatumarunahu ala ma yara? Apakah kalian masih mendebat, wahai orang-orang kafir Quraisy, dengan apa yang dilihat oleh Nabi? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi itu sudah melihat Jibril di lain waktu dalam bentuknya yang asli.
Di mana? Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Apa sidratil muntaha itu? Tahu sidrah? Sidr, tahu sidr? Sidr, tahu kan sidr? Bidara. Jadi sidr ini ya pohon bidara. Al muntaha, muntaha itu di paling ujung. Jadi ya melihat Jibril di suatu tempat, di situ ada pohon bidaranya, dan tempat ini paling ujung, paling atas, yang mana manusia sudah tidak mampu untuk menjangkaunya lagi. Ya, orang yang apa itu astronot tuh paling tinggi seberapa? Kalau ada beneran, antum nggak percaya? Antum nggak percaya? Oh gitu ya, boleh lah, terserah. Ya. Astronot antum nggak percaya ya? Masa sih? Oh, kalau mendarat di bulan, tapi astronotnya percaya. Oke, kalau mendarat di bulan, oh antum nggak percaya? Silahkan aja, percaya nggak percaya. Kalau ana abstain, ana nggak tahu. Iya. Oke. Indaha jannatul ma'wa, di sisinya ada surga. Idh yaksha sidrata ma yaksha, pada saat sidrah, ya daun bidara ini tertutup dengan yang menutupnya, ya mungkin berupa awan gitu ya. Mazaghal basaru wa ma tagha, dan tidaklah pandangan Nabi SAW ini menyimpang, pandangannya nggak salah di situ, dan juga tidak terlalu berlebihan juga. Ya udah, dengan mata normal biasa beliau melihat. Laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra, dan beliau laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan beliau telah melihat ya tanda-tanda Rabbnya yang begitu besar. Jadi antum percaya nggak sama Isra dan Mi'raj? Percaya. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan As-Siddiq, yang jujur? Mengapa? Karena beliaulah yang pertama kali mempercayai kisah Isra dan Mi'raj ini. Ya. Kapan kejadian Isra dan Mi'raj? Para ulama berselisih pendapat kapan terjadinya. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Berarti tahun keberapa? Ke-9. Tahun ke-11 atau 12? 12 ya, tahun ke-12, karena hijrahnya tahun ke-13, tahun ke-12, afwan. Kemudian ada juga mengatakan yang lain, tetapi kesimpulannya adalah bahwa kisah atau peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah terjadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Taif. Adapun hari apa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapanya, nah itu yang masih diperselisihkan. Yang pasti tadi ya, setelah pergi ke Taif mendapatkan perlawanan, ya penolakan, beliau kembali ke Mekah, kemudian Allah berikan hiburan, jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Ke Masjidil Aqsa. Kemana lagi? Ke Sidratul Muntaha. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Isra dan Mi'raj ini ruhnya saja apa dengan jasadnya saja? Yakin? Yakin ya? Oke. Ya, yang benar adalah Isra dan Mi'raj itu jasad dan ruh. Di antara yang mengatakan ini adalah Al-Imam At-Tabari. Siapa Al-Imam At-Tabari? Ulama tafsir. Ya, tafsirnya pun dikenal dengan nama beliau, Tafsir Al-Imam At-Tabari. Kan ulama tafsir itu ada Al-Imam At-Tabari, ada Al-Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi, Qurtub itu Qurtubah. Tahu Qurtubah itu apa?
Cordova, Cordova, Spanyol. Ya, mengapa kok Spanyol? Memang dari sana. Berarti Spanyol banyak ulama. Betul. Kapan itu? Pada saat kaum muslimin menguasai Spanyol dengan nama apa? Andalus. Pada saat Andalus berjaya di Spanyol, Eropa masih gelap. Eropa belum kenal kamar mandi. BAB BAK-nya di sembarang tempat. Belum kenal penerangan. Makanya mereka itu tidak mau Islam itu bangkit. Kalau Islam bangkit, trauma mereka itu. Jadi segala cara mereka lakukan. Israel ditanam di Timur Tengah itu supaya Timur Tengah itu tidak pernah tenang. Makanya usil mulu Israel tuh. Sudah nyerang Gaza, Suriah mau anteng diusilin. Iya kan? Bener kan? Diusilin. Libanon diusilin. Pokoknya selama masih bisa usil weh. Gitu kata cek orang Sunda teh. Kata orang Sunda diusilin aja. Pokoknya kalau bisa diusilin, usilin aja. Gitu. Makanya nggak pernah tenang. Gitu, ya. Karena kalau sampai Timur Tengah itu tenang, ya sudah, selesai mereka. Gitu. Makanya ya begitu. Kami mengutuk penyerangan Israel, tapi tiap hari ngasih senjata ke Israel. Itu kelaparan di Gaza tidak boleh ditolerir. Ngasih senjata, yuk terus serang. Kami kutuk, serang. Kami kutuk, serang. Nah, ya. Bohong. Iya kan? Bohong. Kami ngutuk, tapi ngasih senjata terus. Iya. Makanya kalau mau aman, boykot aja tuh semuanya kalau kita mampu. Semampu kita boykot itu. Ya. Apa yang menjadi produk-produk Israel itu. Kalau kita mampu boykot saja. Kalau sudah boykot ekonomi selesai sebenarnya. Negara-negara Arab itu kalau mau memboikot ekonomi Israel, udah kelabakan. Cuman kan kita memboikotnya kan rakyat ya, bukan pemerintah ya. Kalau yang memboikot pemerintah, sudah klenger Israel itu, udah bisa ngapain. Gitu. Oke, ini kata pakar ya, politik Timur Tengah begitu mengatakannya. Ya. Jadi yang diisrokan itu adalah dan dimi'rajkan itu adalah ya ruh dan jasadnya. Karena di dalam ceritanya Nabi naik apa? Bersama malaikat buraq. Seandainya ruhnya saja, niscaya tidak perlu ada buraq. Kan begitu. Itu kata Al-Imam At-Tabari. Begitu juga dipertegas oleh Imam Ibnu Katsir, ahli tafsir juga, ya. Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir, ya, itu ulama-ulama tafsir dan terkenal karyanya, gitu ya, terkenal karyanya. Ya banyak yang lain yang di situ ulama-ulama tafsir. Di antara kitab tafsir ada Fathul Qadir, ya, ada juga Al-Jalalain, banyak sekali. Ya, kesimpulannya ya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan itu apa, jasad dan apa, ruhnya. Dan Isra ini ya kejadiannya satu kali, tidak berulang dan tidak memakan banyak waktu dan ya tidak sampai satu malam. Beliau berangkat tadi ceritakan ba'da Isya, kemudian sebelum subuh sudah kembali ya dari bertemu dengan Allah untuk ke rumahnya lagi, dan beliau menyampaikan kepada umatnya. Beliau begini, bainama ana bil hatim wa rabbuma qala fil hijr muttaji'an id atani atin, gitu ya. Nanti diceritakanlah ya, bahwasanya pada saat itu beliau sedang di rumahnya, sedang baringan, tiba-tiba ada yang datang. Ya, apa orang datang ini? Membelah dada Nabi SAW untuk dibersihkan.
Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan pembelahan dada itu 2 kali. Di dada, dan ini dibelah lagi hatinya, dibersihkan. Setelah itu dikembalikan lagi seperti semula, baru diajak untuk berisra dan mi'raj oleh malaikat Jibril. Ya, itu penjelasan dari slide yang nomor berapa ini? 25. Adapun slide 26 itu mulai diceritakan tentang perjalanan hijrah, perjalanan Isra dan Mi'raj beliau. Maka di sini ya kelihatan ya itu saya. Ya, di sininya. Di sini ini nih. Qissatu al-Isra'i wal Mi'raji wahid. Ya, kisah Isra Mi'raj yang pertama. Pertama itu artinya lembaran pertama. Ya, kemudian nanti ada lembaran kedua sampai nih, lembaran kedua pun ada sampai ke-8 mengkisahkan tentang Isra dan Mi'raj. Ya. Kita mulai. Bada'at hadhihi rihlatu indama jaa Jibrilu alaihi salamu ila Rasulillahi liyakhruja bihi min baitihi fi Makkah ilal Ka'bati. Ya. Bada'at hadhihi rihlatu indama jaa Jibrilu alaihi salamu ila Rasulillahi liyakhruja bihi min baitihi ila Makkah ilal Ka'bati. Bada'at dimulai hadhihi rihlatu, perjalanan ini, indama ketika jaa datang Jibril alaihi salam ila Rasulillah kepada Rasulullah liyakhruja bihi untuk keluar bersamanya min baitihi dari rumahnya fi Makkah ilal Ka'bati ke Ka'bah. Nah, ini versi yang mengatakan Nabi Isra-nya dari Ka'bah, dari memang betul-betul dari Masjidil Haram. Adapun yang saya sampaikan tadi adalah versi ya beliau dari rumahnya sehingga rumahnya pun dianggap sebagai Masjidil Haram gitu. Oke. Jadi Nabi SAW sedang di rumahnya yang tadi disampaikan, sedang berbaring, didatangin Jibril ya alaihi salam ya untuk diajak keluar dari rumahnya menuju Ka'bah. Nah, kemudian di poin yang kedua ini, di Ka'bah situlah proses malaikat membelah dada beliau dan mengeluarkan hatinya, kemudian dicuci pakai air zam-zam, kemudian diisi dengan iman dan hikmah, kemudian dikembalikan lagi, dijahit ya dadanya sehingga kembali seperti semula. Nantilah kita lanjutkan insyaallah setelah sholat maghrib, karena waktu maghrib sudah tiba ya. Sudah tiba, ana lihat barusan kelap-kelip kayaknya sudah waktunya ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita skorsing untuk melaksanakan sholat maghrib dan insyaallah ba'da sholatil maghrib nuwasil darsana. Kita lanjutkan kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Ikhwas sekalian, setelah kita skorsing untuk salat maghrib dan beberapa hal yang perlu kita lakukan, kita mulai kembali kajian kita di malam ini sampai Isya insyaallah, di mana tadi kita memulai ya di akhir pertemuan tadi memulai tentang kisah perjalanan Isra dan Mi'raj. Tadi dijelaskan bahwa
perjalanan Isra dan Mi'raj beliau ini bermula dari datangnya Jibril alaihi salam kepada Rasul, ya, menjemput beliau di rumahnya untuk dibawa ke Ka'bah. Kemudian di sini dijelaskan indal Ka'bati syaqqa Jibrilu alaihi salamu sadra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa akhraja qalbahu wa ghasalahu bima'i zamzam wa mala'ahu imanan wa hikmatan thumma raddahu wa khata sadrahu asy-syarif. Indal Ka'bah, di Ka'bah, syaqqa Jibrilu alaihi salam, Jibril alaihi salam membelah. Apa yang dibelah? Sadra Rasulillah, ya, dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja, dan mengeluarkan Jibril qalbahu, ya, dan Jibril mengeluarkan qalbahu, hatinya Nabi. Wa ghasalahu, dan dicuci bima'i zamzam, dengan air Zamzam. Wa mala'ahu imanan wa hikmatan, kemudian hatinya tadi setelah dicuci bersih baru diisi dengan iman dan hikmah. Thumma raddahu, ya, kemudian hatinya dikembalikan. Wa khata, dan Jibril menjahit sadrahu, dada beliau asy-syarifa, yang mulia. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buraqa, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengendarai buraq. Wahia dabbah, dabbah itu binatang, ya, dabbah binatang berkaki 4. Ma'ahu Jibrilu alaihi salam, yang ditemani oleh Jibril. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buraqa, mengendarai buraq. Wahia dabbatun, dan ini adalah binatang melata. Boleh begitu disebut melata itu apa? Boleh disebut dengan binatang melata? Ya. Ya, binatang aja, ya, binatang dabbah. Ma'ahu Jibrilu alaihi salam, dan bersamanya Jibril. Mahia illa lahadhatun, mahia illa lahadhatun, dan tidaklah dia, perjalanan ini, dia yang dimaksud adalah perjalanannya, illa lahadhat, kecuali hanya beberapa saat saja. Hatta wasala, hingga sampai, siapa yang sampai? Rasulullah SAW ma'a Jibril, bersama Jibril, idal masjidil aqsa, ke Masjid Al-Aqsa. Gitu, ya. Berikutnya, karena ini kisah, ya, jadi kita baca. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Masjid al-Aqsa ma'a Jibril alaihi salam, wajada amran 'aziman ahyallahu lahu jami'al anbiya'i wal mursalin. Falamma, ketika, dakhala, masuk. Siapa yang masuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memasuki apa?
Al-Masjid Al-Aqsa, Masjid Aqsa. Ketika Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa ma'a Jibril, bersama Jibril alaihi salam, wajada amran aziman. Beliau mendapatkan sebuah kejadian yang atau perkara yang besar. Apakah itu? Ahyallahu lahu, Allah menghidupkan untuknya. Allah menghidupkan untuk Nabi jami'al anbiya'i, seluruh nabi, wal mursalinya, dan seluruh rasul. Sebelum dihidupkan, siapa nabi yang masih hidup? Kan katanya di sini dihidupkan, Allah menghidupkan untuk Nabi Muhammad seluruh nabi dan rasul. Berarti semua nabi mati ya? Siapa yang masih hidup? Nabi Isa. Iya. Nabi Isa. Serta siapa? Nabi Muhammad sendiri. Ya. Jadi seluruh nabi dihidupkan. Ya. Adadul anbiya'i alaf wa arba' wa isrina. Oh, di sini mi'ah arba' wa isrina alf nabi. Ana salah baca ya. Jumlah para nabi saat itu yang dihadirkan oleh Allah sebanyak 124 nabi. Pertanyaannya, apakah ini jumlah seluruh nabi? Karena di atas disebutkan jami'al anbiya, wallahu a'lam. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu kan ada yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Nah, di sini 124.000 nabi. Amma adadul mursalina, adapun jumlah rasul 315. Jadi perbandingannya berapa? Nabi lebih banyak ya, 124.000. Berapa? Banyak, enggak ini ya. Enggak sebanding, bandingannya jauh loh. 124.000 loh, Pak. Dibanding 315. Langsung hitung nih Pak Endi ini. Ketemu nggak selisihnya? Apa? Bukan selisihnya, perbandingannya ya. Berapa? 0,25. Seperempatnya. Betul. Oh, seperempatnya. Kalau seperempatnya itu mungkin 1000, ini 124.000. Bukan 1.200, tapi 124.000. Berapa? Ya udahlah. Ja'a dzalika fi hadithi Abi Dzarr radhiyallahu anhu alladhi akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi. Ini dijelaskan di hadis Abu Dzarr radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Disebutkan seperti itu. Kemudian falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril al-Masjid al-Aqsa uqimatis salat. Ketika Rasulullah bersama Jibril masuk ke Masjidil Aqsa, salat pun ditegakkan. Faqaddama Jibrilu Rasulullah liyakuna imaman fis salati bi a'immatil khalqi.
Jibril mempersilahkan Rasul untuk menjadi imam sholat, mengimami para pemimpin makhluk. Siapa yang dimaksud para pemimpin makhluk? Nabi dan Rasul. Ya. Masya Allah. Ayyu makanatin wa manzilatin lirrasulillahi, ayyu makanatin wa manzilatin lirrasulillahi an yakuna imaman bi a'immatil khalqi alaihi mussalatu wassalam. Kedudukan manakah, posisi manakah yang lebih tinggi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ada nggak yang lebih tinggi daripada itu? Yaitu menjadi seorang imam, mengimami para imamnya umat, para imamnya manusia, alaihim assalatu wassalam. Ya. Kalau Nuh Abul Anbiya, kalau Nuh kan bapaknya para nabi. Kalau Rasulullah imamnya para nabi dan rasul. Ya. Adam bapaknya manusia, ya kan? Nabi imamnya para nabi dan rasul. Masya Allah. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi bil anbiya'i wal mursalin ji'a bil mi'raj wa huwa sullamun lakin la yu'lamu syakluhu wa qadruhu aw la ya'lamu syaklahu wa qadruhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma faragha Rasulullah min salatihi, ketika Rasulullah selesai dari salatnya bersama para nabi dan rasul, ji'a bil mi'raj, didatangkan kepada beliau tangga, wa huwa sullam, yaitu tangga. Mi'raj artinya tangga. Lakin akan tetapi la ya'lamu syaklahu wa qadrah, tidak ada yang mengetahui bentuknya dan ukurannya, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril al-mi'raj. Berikutnya Rasul bersama Jibril menaiki tangga tadi. Fa idza hiya lahadhat, ternyata dia hanya beberapa saat saja. Fa wasala ila sama'id dunya, nyampe ke langit dunia. Fa futiha lahuma, kemudian langit yang pertama, langit dunia, langit yang pertama itu dibuka. Wara'a Rasulullah min ahwaliha asy-syai'a al-ajiba, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ya keadaan di langit yang pertama ini, ya sesuatu yang menakjubkan. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis sama'id dunya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat di langit dunia. Di langit pertama ini Abul Bashar. Siapa? Bapaknya manusia, Adam alaihi salam, bertemu dengan Adam. Wa ra'a hala akalati amwalil yatama zulman wal iyadu billah, dan beliau melihat keadaan orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, waliyadu billah. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sama'id dunya halal muqtabin wa halaz zunat. Rasul di langit yang pertama ini melihat kondisinya orang yang suka ghibah
dan melihat kondisi orang yang suka berzina. Wahala akalatir riba, dan kondisi orang yang suka makan riba. Na'udzubillahi min hadhil a'mal. Ya, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Thumma sa'ada Rasulullah ma'a Jibril ila as-sama'i ats-tsaniyah. Fara'a fiha ibnail khalah Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam alaihi salam. Kemudian Rasulullah bersama Jibril naik ke langit yang kedua. Di langit tersebut beliau melihat dua orang yang memiliki hubungan sepupuan. Siapa? Yahya dan Isa. Sepupu. Antara Yahya dan Isa sepupu. Diriwayatkan Zakaria itu menikah dengan saudaranya Maryam, dengan saudarinya Maryam, sehingga antara Yahya sama Isa sepupuan jadinya kan. Oke. Thumma sa'ada Rasulullah ma'a Jibril ila sama'i tsalitsah. Kemudian naik ke mana lagi? Ke langit yang ketiga. Siapa yang dilihat di situ? Fara'a fiha Yusufa alaihi salam. Beliau melihat Yusuf alaihi salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu u'tiya syatral husni. Kata Rasul ketika melihat Yusuf, Nabi Yusuf itu diberikan ketampanan setengah ya dari ketampanan laki-laki di dunia. Ya. Kayak apa ya? Kebayang nggak? Coba kalau antum ditanya siapakah yang paling tampan yang pernah anda lihat di dunia? Sepakat nggak? Saya yakin nggak sepakat. Waliyadzubillah yang pernah sering nonton artis Korea tuh. Nah itu pasti mengidolakan Korea itu, artis Korea itu, waliyadzubillah. Ya, anak belum pernah lihat. Waliyadzubillah, ya. Itu para pemuja Korea itu bahaya banget itu. Ya. Kalau nggak gitu apa? Nggak tahu deh. Ya. Kan idolanya anak-anak Korea itu. Padahal Korea itu mungkin berasal dari kata Korea, kampung, ya, kampungan. Nggak usah dilihat itu, kampungan. Korea artinya apa Pak Endi? Kampung kan? Ya kampungan. Masa sih mau? Katanya pengen nggak mau, katanya pengen jadi orang bukan kampungan. Kampungan itu masa? Kemudian thumma sa'ada Rasulullah ma'a Jibril alaihi salam ila sama'ir rabi'ah fara'a fiha Idris alaihi salam. Di langit yang keempat ya, beliau naik ke situ dan melihat di situ siapa? Idris. Kemudian thumma sa'ada Rasulullah ma'a Jibril alaihi salam ila sama'il khamisah. Naik ke langit berapa? Kelima. Lihat siapa? Fara'a Harun alaihi salam. Beliau melihat Harun. Siapa Harun? Siapa ikhwah Harun itu? Saudaranya Musa. Beliau diangkat nabi ya atas rekomendasi siapa? Musa. Jadi di antara para nabi itu ada yang rekomendasi. Ya, makanya kalau kita merekomendasikan seseorang jadi pemimpin nggak masalah ya. Ya. Jadi Nabi Musa ketika diutus mendakwahi Fir'aun, kata Musa itu waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya, jadikan wazir, wakil saya dari keluarga saya, Harun saudara saya, gitu. Akhirnya oleh Allah
diterima usulan itu, permohonan itu, dan menjadi nabi. Ya. Kemudian, thumma sa'ada Rasulullah ma'a Jibril alaihi salam ila sama'i sadisah fara'a fiha Musa alaihi salam. Di langit yang keenam melihat siapa? Musa. Thumma sa'ada Rasulullah ma'a Jibril ila sama'i sabi'ah. Ya. Di langit yang ketujuh beliau melihat siapa? Fara'a fiha Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, siapa? Ibrahim. Saya tadi mengatakan bapaknya para nabi Nuh ya. Ya salah, afwan. Bapaknya para nabi yaitu Ibrahim alaihis salam. Nah, kalau pas ketemu dengan Ibrahim ada dialog nih. Qala Ibrahimu alaihi salamu li Rasulillah. Ibrahim berkata kepada Rasul, ya, akri ummataka minnis salam, sampaikan kepada umatku salam dariku. Jadi kita mendapat salam nih dari Ibrahim, ya, alaihi salam. Ya, kita jawab ya, alaihi assalam. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbati azbatul ma'i wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. Bacakan salamku untuk umatmu dan sampaikan kepada mereka bahwa surga itu indah, ya, tanahnya bagus, airnya segar, dan ya, tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Barang siapa yang mau menanam di surga silakan ucapan ini. Berikutnya, ini cerita ini kita ceritakan semua. Ba'dama faragha Rasulullah min liqa'ihi bi abihi Ibrahim alaihi salam, dakhala ma'a Jibril alaihi salam al-jannah wa ra'a fiha masyahida katsirah. Setelah beliau bertemu dengan bapaknya Ibrahim, bapaknya maksudnya bapak para Nabi Ibrahim, dakhala ma'a Jibril al-jannah, masuklah bersama Jibril ke surga. Wa ra'a fiha masyahida katsirah, dan melihat banyak kejadian atau banyak pemandangan. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannati, Rasul melihat di surga itu ada apa? Qasran li Umar bin Khattab. Apa qasr? Istana untuk Umar bin Al-Khattab. Wa ra'a jariyatan li Zaid bin Harithah, dan melihat perempuan. Ya, siapa ya perempuan ini? Calon istrinya Zaid bin Harithah. Ya. Fa akhbarahuma bidzalik, dan Nabi menyampaikan itu kepada mereka berdua. Wa ra'a nahral kautsar, dan melihat sungai Kautsar. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nar yahtimu ba'daha ba'dan na'udzubillahi minha, dan Rasul juga melihat api yang saling membakar di antara mereka. Wa ajarana minha, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menyelamatkan kita dari neraka. Ya, wa ra'a malika khazinin nari, atau wa ra'a malikan, ya, malakan harusnya begitu. Wa ra'a malakan khazinan nari alaihi salam, beliau melihat malaikat penjaga neraka. Selanjutnya, thumma dhahaba Jibril alaihi salam bi Rasulillahi ila atrafis sama'is sabi'ah. Kemudian Jibril alaihi salam bersama Rasul menuju ke
ujung langit yang ketujuh. Thumma tawaqqafa Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril berhenti sampai di situ. Wa qala li Rasulillah, dan berkata kepada Rasul, ya Muhammad taqaddam. Wahai Muhammad, silakan maju. Fa wallahi law taqaddamtu khutwatan wahidatan lah taraktu. Demi Allah, seandainya saya maju satu langkah saja, maka saya akan kebakar. Jadi mentok. Muhammad masih bisa, ya, Nabi kita Muhammad SAW masih bisa maju. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pun maju. Wa wasala ila mawdi'in lam yasil ilaihi la basyarun wala malak. Dan beliau sampai ke sebuah tempat yang belum pernah, ya, sampai ke situ seorang pun dari manusia dan juga malaikat. Wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mawdi'in sami'a fihi sarifal malaikati allati taktubu aqdiyatallahi subhanahu, ya, takrimatullahi li nabi hadhil ummah. Rasul sampai ke sebuah tempat yang mana di situ beliau mendengar gerakan malaikat menulis, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan Allah untuk nabi umat ini. Hunaka fi hadzal makani at-tahiril azim kallama Allah Subhanahu wa taala nabiyyah. Di tempat yang suci dan agung ini Allah mengajak bicara nabinya SAW. Wa farada alaihi wa ala ummatihi as-salawatil khams. Allah mewajibkan kepada beliau dan kepada umatnya salat 5 waktu. Manahallahu hadhil ummah fardhu salawatil khams. Ghufira likulli muslim al-kabair, yakni la yukhalladu finnar. U'tiyat khawatim suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat ini, ya, kewajiban salat 5 waktu. Kemudian diampuni, ya, dosa-dosa besar seorang muslim, ya, yakni la yukhalladu finnar. Siapapun apabila dia seorang muslim dan bertauhid, melaksanakan salat 5 waktu, dia tidak akan kekal di neraka. Jadi muslim itu, mukmin itu, apabila dia bertauhid, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali di dunia, kemudian dia meninggal, maka dia dijamin untuk masuk surga. Apakah dia masuk neraka? Apabila dia memiliki dosa selain musyrik, dosa selain menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya itu tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Jika Allah mengampuni, maka dia langsung masuk surga karena tidak punya dosa sama sekali. Apabila dia memiliki dosa selain syirik, selain menyekutukan Allah, zina, membunuh, mencuri, berdusta, curang dan lain sebagainya, dosa-dosa selain menyekutukan Allah, dan dosanya tidak diampuni, maka dia akan masuk neraka terlebih dahulu sebesar dosanya. Kemudian setelah selesai dari dosa-dosanya bersih, dikeluarkan dari api neraka dalam kondisi gosong dan dimasukkan ke dalam sebuah sungai namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan, dimasukin ke situ dan tumbuh seperti layaknya tumbuhan. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Maka pentingnya kita untuk memelihara tauhid agar kita tidak terjerumus kepada menyekutukan Allah, tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Ini kuncinya supaya kita tidak kekal di neraka. Ya, seberapa besar sholat kita, ibadah kita, namun apabila tercampur dengan
syirik akbar, musyrik akbar, kemusyrikan yang besar bukan yang kecil, maka akan juga mendapatkan ancaman kekal di neraka. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril kembali ke Masjidil Aqsa, kemudian naik buraq lagi dan kembali ke Mekah, dan ini adalah akhir dari perjalanan beliau untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj yang mengandung mukjizat yang amat besar yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tetap dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita cukupkan pertemuan kita di kali ini, dan insyaallah akan kita teruskan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dan kalau ada salahnya saya mohon maaf, dan ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.